Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kawan-kawan, kembali lagi bersama gua M. Rizky Muajadi di channel MR Muajadi. Bagi kawan-kawan yang menonton video ini, gua doain mudah-mudahan teman-teman semua senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusannya. Nah, teman-teman, malam ini gua kedatangan tamu dan tentunya teman-teman semua udah tahu ya, karena beliau juga pernah cerita juga di channel ini. Nanti gua tampilin itu thumbnailnya ya. Thumbnail apa thumbnail sih? Itulah pokoknya. Dan kita sambut. Kita sambut Bang Ceper. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Nah Bang, jadi ada kawan-kawan ini yang minta untuk Abang cerita lagi. Karena waktu itu kan lu cerita ya Bang ya? Iya. Di pendakian selanjutnya itu ada temen lu yang sampai meninggal dunia. Iya betul. Nah teman-teman penasaran juga tuh kenapa Bang Kentung ini almarhum bisa sampai meninggal dunia gitu ya. Mungkin Abang bisa share pengalaman Abang terkait pendakian di Gunung Merbabu berikutnya. Oke. Gitu Bang ya. Monggo Bang diceritain ke kawan-kawan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuh sebetulnya setelah gue mendaki Gunung Merbabu dan mendapat pengalaman yang dari video sebelumnya, itu gue juga udah mulai ngerem naik gunung gitu. Ngerem naik gunung artinya bukan stop sama sekali ya. Gue tuh ngerem artinya dulu tuh gue hampir 3 bulan sekali naik gunung gitu, tapi semenjak itu gue memilih untuk 1 tahun sekali naik gunung. Dan gunungnya pun gue pilih untuk gunung yang MDPL-nya cukup rendah gitu, jadi cuma sekedar nostalgia aja gitu. Kayak Manglayang atau Gunung Batu malah. Nah terus almarhum Kentung ini tuh pernah dulunya naik gunung sama gue di Gunung Gede. Jadi pengalamannya itu dia punya komunitas juga, Komunitas pendaki gunung. Ya pendaki gunung. Nah terus gue juga lagi berangkat komunitasnya. Oh lu dari dua komunitas dari berbeda? 2 komunitas ya gitu. Nah cuma kebetulan banget berangkatnya malam itu, dan waktu itu komunitas gue kekurangan tenda kalau nggak salah. Iya. Nah terus karena gue kenal sama ketua komunitas si Kentung, terus gue ngomong, Bang, gue minjem tenda dong. Buat kapan? Buat malam ini. Ya malam ini gue pengen berangkat, kata dia gitu. Ya udahlah, akhirnya kita berangkat ke Gunung Gede bareng-bareng. Terus akhirnya kita camp di situ lah. Gue kenal Kentung awalnya. Nama Kentung karena dia cukup humoris orangnya, cukup sangat humoris. Jadi kalau naik gunung sama dia tuh rame banget. Nah semenjak itu jadi pengalaman pertama gue dengan Kentung. Selanjutnya gak pernah naik gunung lagi. Gak pernah naik gunung bareng lagi. Cuma tetap kan namanya kita udah berteman, terus kita tuker-tukeran pin BB. Jadi saat itu masih zamannya pin BB. Kita masih ngupdate status. Kalau gue naik gunung gue update status, dia naik gunung update status. Dari itu cuma sekedar say hello doang. Weh dari mana Per? Nah gitu-gitu deh. Nah terus 2 tahun berjalan itu sekitar tahun 2015-16 kalau nggak salah ya. Iya. Itu gue dengar kabar si Kentung ini buka es kelapa di Taman Kebalen. Buka es kelapa, dan kebetulan pas gue dengar kabar itu pas lagi bulan puasa. Nah salah satunya gue pengen silaturahmi, dan kedua ya biar dapat kelapa gratis kali ya. Jadi gue main ke tempat kiosnya si almarhum Kentung ini, dikasih tahu sama Bang Hatim, ketua komunitas dia. Kita no si Kentung kan bukan kelapa, PR katanya gitu. Di mana? Di Taman Kebalen. Akhirnya gue samperin. Nah awal ketemu dia ke sana, ya udahlah, peluk-pelukan gitu kan. Mana aja lu bla bla bla. Terus gue bilang, Bang, gue minta kelapa dong buat buka puasa. Dia alhamdulillah tuh baik banget, gue dikasih 10 butir kelapa. Wah. Udah buat keluarga lu digituin kan, buat keluarga lu sekalian gitu. Bang, kebanyakan Bang, udah buat keluarga lu. Nah tapi setelah itu dia pengen banget gitu ya. Terus ngomong kayak gini, Per gitu ya, udah lama nih kita nggak naik gunung bareng gitu ya. Ayolah kita naik gunung.
Bang, gue udah lama gak naik gunung, gue gitu. Semenjak kejadian gue di Merbabu, gue udah agak ngerem naik gunung, milih naik gunung yang deket-deket doang, gue gitu. Terus kata dia, yaudah ayo naik gunung, kemana aja. Nah terus dari situ gue bilang, yaudah bang, gimana nanti aja deh habis lebaran. Nah terus semenjak pertemuan itu gue rutin jadi main ke rumah, ke kios dia. Rutin ke rumah, ke kios dia. Dan semenjak itu kita ngobrolin pembicaraan naik gunung, dan tiba saatnya dia tuh pengen naik gunung Merbabu gitu ya. Gue pengen naik gunung Merbabu. Nah sebetulnya gue ada bukan trauma tapi kayak ada ke Merbabu gitu loh. Masalahnya gue udah lama nggak naik gunung tinggi, terus kita nanti naik gunung tinggi, dan gue tahu Kentung ini bisa dikatakan pemula naik gunung. Saat itu gue cuma berdua dong rencanain kan, gitu ya. Terus gue bilang jangan Merbabu deh bang, gue gituin ya, yang lain aja. Gunung apaan? Saat itu opsinya adalah perahu. Gue bilang perahu aja lah, lewat Patak Banteng enak kok, deket. Gue gituin ya, paling sekitar 2 jam kita nyampe. Yang ngobatin kangen naik gunung aja lah. Enggak, gue pengen ke Merbabu aja. Kayak gitu. Terus maksa gue ke Merbabu. Ya gue bilang yaudah bang, gimana nanti aja lah, gue gituin. Tau juga masih lama lebaran kan. Pertemuan ke selanjutnya, gimana Merbabu, udah pesen tiket belum? Bang, lebaran aja belum, gue gituin dia. Bang, gue lebaran, gue pengen pulang kampung, mau haulan almarhum bokap gue, gituin ya. Gue punya duit cuma segini, tapi nggak tahu ya nanti gue pulang kampung sisa duitnya berapa, gue gituin. Dan saat itu pas gue, jadi sampailah gue pulang kampung, balik ke Bekasi lagi, duit gue tinggal 35.000. Main duit 35.000. Akhirnya gue putusin batal naik gunung. Bang, sorry bang, gue samperin ke kios itu habis lebaran. Bang, abang kayaknya kita naik ke Merbabu batal. Gitu. Kenapa? Ternyata kemarin almarhum bokap gue haulan cukup lumayan biayanya, gue gituin ya. Sekarang gue tinggal duit sisa 35.000, gue tuh gitu. Ya gue belum aktif kerja lagi kan, belum nemu gaji gitu. Karena masih masa-masa liburan. Kalau mau pending aja. Sampai di situ Kentung tetap kekeh nawarin gue ke Merbabu dengan catatan dibayarin. Udah gue bayarin gituin mah keberapa sih ke Merbabu, digituin. Akhirnya gue kalkulasi mungkin sekian sampai 1 juta lah bang kalau kita berdua. Udah gue yang bayarin, nih pegang duit 1,5 juta, dikasih gue 1,5 juta. Alat ada nggak? Alat mah komplit, gue kayak gitu ya. Temenin gue dulu, kata dia. Temenin kemana? Beli celana. Dari pas itu gue beli celana di outdoor, nemenin buat dia. Dan nggak tahu hari itu gue dibeliin banyak banget sama dia. Sampai ada rencana pengen beli tenda yang baru. Katanya nih tenda nanti kita beli kalau gini. Karena usaha si Kentung lagi bagus-bagusnya tuh bulan puasa. Keuntungannya mungkin banyak. Ya udah tuh akhirnya. Tapi gue nggak tahu, hati gue masih ragu untuk ke Merbabu. Akhirnya gue bilang, bang kalau berdua doang cari yang lain lah, ke perahu aja yuk. Seru tuh, gue iming-imingin. Di perahu itu ada telaga warna, gitu ya. Nanti kita ada wisata, ada candi juga, soal segala macem lah. Dan setelah naik gunung kita bisa ikut festival Dieng. Pokoknya seru, gitu ya. Tetap kakak pengen ke Merbabu. Akhirnya gue ngontek temen gue, si Pulo namanya. Lo temenin gue lo kemana naik gunung? Mana Merbabu? Oke siap, gitu. Akhirnya gue beraniin diri dong, kalau bertiga oke lah, bertiga gue aman, gue gitu. Akhirnya gue berangkat bertiga sampai di stasiun itu gue dikontak lagi sama Hatim, ketuanya si Kentung. Itu, lu mau jalan ke Merbabu mau Kentung? Iya bang, gue ikut dong, kata dia gitu. Lalu posisi di mana? Rumah bini gue di Brebes, kata dia gitu. Ya udah ketemuan aja di Brebes gitu, karena kereta gue berhenti juga di Brebes. Akhirnya ya udah kan, tapi nyatanya gue nggak ketemuan di Brebes. Jadi dia nyampe stasiun Brebes, kereta gue udah jalan. Bedanya telat banget, telatnya tuh sebentar banget, nggak sampai 10 menit. Jadi pas nyampe terus gue berangkat, nggak lama dia nyampe. Pas teleponan, bang gue di jalan dari Brebes nih kereta. Itu ya udahlah, akhirnya dia naik bis, kita ketemuan di jalur Cuntel lagi. Jadi karena gue punya pengalamannya jalur Cuntel, ya udah akhirnya gue referensiinnya naik gunung Merbabu lewat Cuntel kan gitu ya, biar gue nggak ngeraba jalan lagi gitu. Tapi ketika lu di jalur Cuntel itu lu ada memori itu nggak? Ada lah, jadi malah gue
karena semua orang yang ikut sama gue itu saat itu tahu semua cerita gue. Gitu, kejadian itu sampai ngabar ke beberapa komunitas yang ada di Bekasi sampai Depok gitu. Nah terus lu gak hilang di mana Fer? Jadi kayak gitu-gitu tuh. Status gue juga inget, wah anjing dulu gue di sana tuh gitu-gitu terus gue lihat ada kayak gitu-gitu ya. Nah terus gue ketemu sama tim, bla prepare, dan nggak tahu Cuntel hari itu tidak sama dengan Cuntel yang gue naik dulu. Dari base camp, dari keramaian saat itu gue naik jalur Cuntel, gue 5 orang, itu cuma gue berlima. Sepi banget, dan base camp Cuntel pada saat itu bisa gue bilang sudah hampir tidak terawat. Nah itu kan tadi lu sama ketua komunitasnya Kentung, Iya. jadi 4 orang, satu lagi Bininya, Oh, bininya istrinya. ikut. Ya, jadi si ketua komunitas ini belum lama nikahnya kan di rumah perempuannya tuh di Brebes. Honeymoonnya naik gunung gitu. Nah dan kebetulannya komunisi Bang Hatim ini belum pernah naik merbabu. Jadi pure yang pernah naik merbabu cuma gua. Gitu. Nah ya udah tuh akhirnya gue yang ngetuain lah dalam tanda kutip gitu. Jalan ke merbabu, napas sampai di base camp. Gue bikinin teh manis. Nah, pagi-paginya tuh gue bikinin teh manis. Nah kita minum bareng-bareng, si Kentung mulai batuk-batuk. Sempat bercanda, gue tegur kan, bang lu kenapa bengek, gue gituin kan. Terus kata dia, gara-gara lu nih bikin teh kemanisan. Lo gara-gara gue, kalau gara-gara teh gue mah semuanya batuk bang, gue gituin kan sambil bercanda-canda gitu. Kagak Per, gue lo minum teh kemanisan emang gini. Terus gue bilang yaudah bang minum air putih aja banyakin gituin biar nggak batuk. Nah terus tibalah kan akhirnya kita mau naik dari situ Kentung nih. Di sini yang gue pikir namanya orang ya, ada namanya orang pasti ada sesuatu yang dia pengen capai ketika naik gunung. Nah saat itu Kentung pengen banget foto dengan keril yang besar. Gitu sambil ngetes dirinya dia bisa atau enggak gitu naik gunung pakai keril, karena selama ini kan bisa dikatakan dia tidak pernah membawa keril tapi depek kebanyakan ya kan. Nah dari situ ngomong ke gue, Per sini keril gue yang bawain kata dia gitu, gue pengen foto gitu biar ganteng. Dia mau orangnya kocak parah, kocak banget gitu, ganteng. Wah terus kita semua di sini bercanda ya, kurang tinggi lah kalau mau ganteng mah gitu-gituin kerilnya. Yaudah sini kirim ke gue barang-barangnya, nah gitu-gitu tuh bercanda. Kita kirim lu tuh barang-barang yang ada di tas kita jadiin supaya keril tuh bener-bener tegak gitu. Akhirnya kita berangkat, dia terus buset berat bener ini kata dia gitu kan ya, berat bener ini. Akhirnya naik tuh pos 1, pos 2, pos 3 Kentung bengek. Bengek lagi, udah bahkan hampir parah gitu, sampai dia tuh udah batuk sampai kayak mau muntah keluar lendir gitu. Nah terus udah gitu terus udah gitu. Dari itu gue nawarin, bang sini keril gue yang bawa, udah nggak kuat. Emang kita berhenti di pos berapa sih Per? Pos 4, nanggung 1 pos lagi. Jangan dipaksain bang, gue gituin ya, sini gue yang bawa, udah nggak kuat itu lu gitu ya. Enggak kata dia gitu, udah gue aja berhenti aja dulu nyusul atau apa gitu kata dia gitu, ngeteh atau apa gitu. Karena gue bikinin teh pahit dia kan. Nah terus kita istirahat, dan itu memang naik santai banget. Kita tapi lu ketemu sama pendaki lain gak banyak nggak? Sampai di pos 3 belum. Karena yang gue bilang jalur Cuntel sebelumnya itu beda banget sama yang waktu itu gue naik gitu. Udah mulai sepi, dan peminatnya yang gue setelah itu banyak banget dari Selo. Bandingannya itu gue waktu itu catatan di Cuntel itu cuma 7 orang. Jadi setelah ketemu-temunya gue itu pas menuju pos 4 ada 2 orang lagi. Dan di Selo itu hampir ratusan orang yang naik jalur Selo, sedangkan yang naik Cuntel cuma 7 orang gitu. Nah udah tuh ya kan, dari kembali lagi ya itu ya, pas gue udah suruh istirahat kita ini berangkat lagi lah tuh hampir menuju maghrib. Nah namun pas menuju maghribnya itu hujan gede banget. Kita diriin plesit. Dari situ mulailah di antara kita berlima muncul pertimbangan.
Karena si Hatim bawa istrinya kan. Iya. Badan sudah gemetaran semua karena hujan, dan itu cuma pakai plastik selembar dan semuanya hampir kebasahan. Lalu Bang Hatim memutuskan untuk terus jalan supaya badan bergerak. Iya. Jangan sampai kita diem gitu. Tapi gue pribadi gue bilang jangan, karena hujan terlalu deras sekali gitu. Sedangkan senter yang kita miliki nggak bisa nembus itu tuh apalah angin hujan itu nggak bisa nembus. Gue bilang jangan. Tapi terus akhirnya Bang Hatim ngikutin kata gue, tapi nggak lama kemudian dan memang kita udah dingin parah. Akhirnya mutusin untuk jalan. Nah pas mutusin untuk jalan, dari situ saat udah gelap, mata udah nggak kepandang, terus juga senter nggak bisa nembus jauh gitu. Nah terus kita posisinya itu bininya Hatim di depan pegang senter, Hatim, Pulo, Kentung, gua belakang. Sweeper. Iya, itu gue nyenterin. Dan gue sambil yang nunjukin ke bawah untuk langkah kanan atau kiri gitu ya. Nah si pas di situ Kentung udah gue bilang, bang kaki kiri. Nah pas dia nginjek malah bukan kaki kiri, dia malah ke kaki kanan. Nggak tahu salah denger atau nggak denger ya. Nah pas dia nginjek kaki kanan itu jeblos pala gue yang dihantam kerilnya, karena posisi kan kita nunduk kan. Iya. Nunduk terus keril nimpa gue, tak di sini gue bocor. Nah pas gue bocor di situ emosi gue udah mulai naik tuh. Gue bilang berhenti, semuanya tuh berhenti. Udahlah udah nggak biar sini, jangan dipaksa terus. Bininya Hatim juga udah udah gerenteran. Badan udah nggak ada yang kuat. Dinyatakan di situ yang masih bisa bertahan gua, Kentung sama Hatim. Bininya Hatim sama 10 udah nggak kuat. Mutusin udah bilang gua udah, jadi pas sambil jalan kayak maju gitu, udah terus atas si Hatim kayak maju gitu, udah gitu karena itu pertimbangannya kalau kita ngecamp di kedinginan terus kita beku, mendingan jalan. Tapi kata jalan pandangan nggak kelihatan secara sempurna, jadi benar-benar gampang. Akhirnya saya situ pas gue udah mulai berdarah, gue teriak atau berhenti ngecamp gitu. Pas udah berhenti ngecamp, pas gue diriin tenda pertama buat bini Hatim dan Hatim, bini gue pengen diriin tenda kedua, si Pulo udah nggak gerak sama sekali. Iya. Jadi udah duduk begini, tak gitu. Ya kan namanya kita lagi di tenda, gue bilang ya, lo bantuin lah gitu ya. Ternyata udah nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Udah beku ya gini. Nah dari situ udah tuh masih Kentung dibopong ke tenda, terus gue langsung nyalain kompor. Kentung ini masih sehat. Masih sehat, saat itu masih sehat, nggak ada masalah gitu ya. Gue malah si Pulonya yang kolab. Gue hidupin kompor supaya kayak balon udara gitu kan, supaya hangat gitu. Gue gedein kompor. Nah, alhamdulillah sambil gue pelan-pelan benerin pasakan gitu. Nah dari situ alhamdulillah si Pulo tuh Rapli namanya. Si Pulonya udah pulihan, tapi ini kocak parah sih. Gue di sini agak sebel juga gue mau si Pulo. Sebelnya apa? Setelah dia pulih tapi merasakan dingin, dia tuh kocak banget, pakai baju kaos 4 lapis, jaket 2. Jadi semua kaos yang ada di tas yang dianggapnya masih kering dipakai semua. Jaket 2, SB 2 sama sarung. Wah itu celana lepis 3. Kocak parah tuh. Tapi alhamdulillah pas itu udah kita semua sehat. Terus ya biasalah makan mie, tidur sampai ke pagi gitu. Tapi itu kalau pendakian pertama kan gue bener-bener ngejar sunset kan. Sunrise gitu. Tapi pas pendakian ini kita bener-bener emang mutusin mendaki santai gitu. Jadi bangunnya itu siang banget, itu jam 9-an. Terus kita ya makan. Dari situ mulai banyak pendaki. Karena jalur Tekelan, jalur Wekas itu kan memang tempat ngecampnya di pos 4. Pas kita bangun udah mulai banyak. Nah dari situ ya udah kan kita lanjutin ke puncak, ke Genteng Songo. Ya enak gua pada meluk gua, apalagi si Pulo. Kalau si Pulo ini dia tuh naik gunung udah sering,
Tapi emang semesta belum berpihak sama dia. Dia nggak pernah lihat sunrise di Merbau. Belum lihat sunrise, belum pernah lihat samudra awan. Pokoknya keindahan alam ketika naik gunung lah gitu. Nah dari pas sampai puncak dia benar-benar lihat samudra awan. Dari itu dia meluk gua, kayak bangga. Kita semua pelukan gitu, senang banget. Nah tapi nggak lama karena anginnya cukup besar gitu. Akhirnya kita turun lewat jalur Selo, kita putusin jalur Selo, turun gak ada masalah sampai di Savana 2 gue mutusin untuk ngecamp lagi. Nah disinilah gue nggak tahu kenapa kok tiba-tiba kentung stroke dalam tanda kutip gitu ya. Jadi pas turunnya mah gak ada masalah, kita naik tahu pas kita diriin tenda ya, pertama ya kayak awal diriin satu tenda dulu buat kentung buat Hatim dan istrinya, lalu yang buat kita bertiga gue diriin. Nah lagi-lagi memang si Pulo ini dia orang yang nggak betah dingin, nggak kuat buat dingin, jadi kita putusin dah dia izin Per gue nggak bantuin ya, gue masak aja gue di dalam. Ya udah gue gituin ya, emang kita udah paham semua. Itu akhirnya gue berdua sama kentung buat diriin tenda. Nah pas gue dorongin prem sama dia nggak pernah nggak ditahan kan, kita kalau didorong prem itu kan pelan-pelan gitu ya. Nah toto pas gue lihat kok ini putus lagi di tengah-tengah, akhirnya gue negor, Tung lu yang bener lah Tung, di nganuin premnya dingin ini kita gitu ya. Gue udah nggak kuat Per, gue udah nggak kuat. Nah dari situ tangan udah begini semua, tangan dia kayak orang stroke. Jadi dia megang prem itu udah nggak bisa ngegenggam begini aja. Gue bingung kan ya, lu kenapa bang? Gue udah gak kuat. Ya udah gue paksa untuk masuk ke dalam tenda. Jadi tenda belum berdiri, ya ini masuk aja dulu lah. Di situ baru gue diriin prem sendirian, diriin tenda, masukin prem sendirian. Truk, gue masuk. Nah tahu-tahu si Pulo udah ngeridongin si kentung. Nggak ngeridongin apa ya? Selimutin si kentung. Nah si kentung pas gue masuk ini truk, kentung ngomong, Per maafin gue ya, kalau gue lewat bawa gue ke Bekasi jangan ditinggal. Gue panik kan, gue langsung gue bilang, bang lu kenapa gue gituin ya, sembuh bisa gue gituin. Gue nyalain kompor, gue standbyin, gue bawa kompor 2, gue standby 1 biar udah hangat. Teorinya sama kayak yang si Pulo itu, sambil gue masakin. Terus gue ngomong sama Hatim, bang ketung sakit bang, lu punya obat nggak? Terus sama istrinya Bang Hatim dikasih obat tolak angin sama bodrek apa ya, karena dia ngerasa pusing juga. Ya udah dikasih ya, tidur lah dia tuh, tidur. Terus gue juga habis gue tawarin makan nggak mau, nggak gue nggak lapar digituin. Ya udah nggak, kita paksa kan. Ya udah kan gue makan berdua sama si Pulo, terus gue juga tidur. Jam 2 pagi, gue yakin banget itu jam 2 cetak, ada bunyi kompor cetak. Si kentung nyalain kompor. Bang lu ngapain? Lapar gue, kata dia gitu. Lapar gue. Lalu udah sehat, udah lapar gue. Ini pasangin high cook apa? Gue agak bisa pasang high cook. Pas udah tuh gue bangun terus gue pasangin high cook. Lu bisa masak kan? Bisa gue. Mie dimakan 2 cu. Dimakan 2 terus dia tidur lagi. Cetak paginya sehat. Sehat terus sampai pulang turun ke base camp Selo. Sampai kita mutusin jalan-jalan ke Jogja dulu. Jalan-jalan ke Jogja sehat. Udah sampai turun, sampai jalan-jalan. Sampai jalan-jalan sehat, sampai Bekasi sehat. Nah, sampai Bekasi kan udah tuh kita masing-masing pulang ke rumah. Saat gue nyampe Bekasi itu subuh mungkin udah jam 5 atau setengah 6. Gue ini tahu-tahu gue tidur terus bangun sampai asar. Di handphone, di BBM udah ada WA, kentung masuk rumah sakit. Lah gue langsung mandi, habis maghrib gue jenguk ke RSUD. Badannya masih gemuk saat itu pas baru pertama masuk.
Terus ya udah kan kita jenguk, bang sakit apa lu bang? Belum tahu dokter, belum Sadar tuh. masih sadar. Gitu. Tapi sadar cuma yang jawab dokter belum tahu itu keluarganya. Tapi dia nggak pingsan, masih apa tuh kan pakai ini ya apa sih? Iya. Oksigen gitu ya. Dia coba gitu doang. Tak. Udah tuh 3 hari kemudian gue jenguk lagi. Berat badan dia tuh hampir 80 kilo. Saat itu sampai turun 35 kilo. Jadi tuh ternyata dia punya paru-paru basah. Disedot cairannya sampai di dada sama di pundak sini masuk selang. Nah, dari situ waduh kata gue. 3 hari berikutnya lo jenguk. Gue beratnya dari 70 hampir berat badan dia tuh hampir 80-an. Turun 35. Ke 35. Gua kata dokter kayak gitu dan memang bener dah kurus banget. Kurus banget. Nah dari situ cetak. Waduh kata gua. Enggak lama kemudian dia pulang, alhamdulillah. Pulang ke Bekasi, gue jenguk lagi kan ke rumahnya tuh. Gue jenguk pertama di rumah, dia bilang, "Per, gue nggak mau naik gunung lagi. Gue nggak mau naik gunung lagi." Cuma itu terus yang diucapin. "Per, gue nggak mau naik gunung lagi. Gue nggak mau naik gunung lagi. Gue minta maaf. Gue nggak mau naik gunung lagi. Gue minta maaf." Itu doang yang dijelasin. Ya kata gue ini orang masih alam bawah sadar, kesadarannya masih kurang kan ya karena habis ya disedot ini ya terus turun badan. Ya udahlah akhirnya gue cuma jenguk semestinya, terus gue pulang lagi. Terus dia itu cuma kontrol setiap berapa hari sekali gitu ke dokter. Terus pas gue jenguk kedua kali di rumahnya, dia cuma bilang kayak gini, "Per, udah mulai enak diajak ngobrol ya. Per, ntar kita naik gunung lagi ya." Ntar anterin gue naik gunung lagi ya. Abis itu kita jalan-jalan. Gue pengen ngajak anak gue, karena dia punya anak. Gue pengen ngajak anak gue naik gunung, terus kita jalan-jalan kayak kemarin gitu. "Per, belakangan ini gue sering banget denger suara azan kayak di Mekah, di kuping sebelah kanan kayak gitu." Kayak sering banget gini. Abis itu nanya, "Per, kalau mau ikut FPI gimana Per?" Saya gitu. "Wah bang, gue nggak tahu bang, gue nggak ikut kayak gitu-gituan." FPI Forum Pembela Islam. Terus gue bilang gue nggak tahu gitu-gituan. "Kalau Kaang gimana?" Nah Kaang itu kan guru kita kan ya. Nah si Kentung itu adik kelasnya Kaang, guru Aang gitu. Jadi dia manggil kakak doang. Kalau si Kaang dia FPI kan ya, dia malah ketuanya setahu gue bang. Ayo udahlah gue kalau udah sehat gue pengen daftar sama FPI gitu. Nah pas abis ngomong kayak gitu, gue jenguk sekitar habis isya. Jam 12 dibawa ke rumah sakit lagi, dia jatuh dari kamar mandi. Jam 12 malam, jam 2 dikabarin meninggal. Nah meninggal. Dan ini yaitu meninggal. Dan ini gue cerita aja ya. Nah, yang gue bikin sedih ketika meninggal, dokter memvonis kita semua tidak ada yang boleh menyentuh kayak corona. Padahal jauh banget sama corona, kita belum kenal corona. Tapi kita nggak boleh menyentuh. Jadi kita tuh pas gua takjiah itu kita disediain masker sama sarung tangan silikon gitu tuh. Untuk kalau mau nyentuh pakai itu, dan kita wajib cuci tangan dengan air hangat. Nah pas gua tanya-tanya, katanya itu ternyata setelah jatuh di kamar mandi baru teridentifikasi dia punya virus di saraf kepalanya. Dan virus itu keluar dari toksin-toksin dari keringet-keringetnya. Nah itu kita nggak boleh megang gitu. Dan kalaupun kita mau ngajiin kita wajib pakai masker. Nah jadi kan gue jadi sekarang ini gue jadi inget lagi gitu perlakuan mayit jenazah pasien COVID itu udah pernah gue alami pas lagi almarhum Kentung. Itu sih yang bikin gue pengen buat ke situ tuh, gue cuma pengen buat gue nyium kening dia. Karena bayangin 2 tahun men gue nggak ketemu, terus diajak naik gunung lagi, malah gunungnya Merbabu. Gue punya kenangan parah di Merbabu, temen gue meninggal. Dan yang lucunya nih men, jadi gue tuh kemarin sempat ngeliat
komen-komenan di video gue tuh, gue ada satu komentar yang menarik. Gue juga baru sadar waktu gue pertama kali naik ke Merbabu itu, sebelum gue naik pagi-pagi itu ada informasi 7 jenazah yang ditemukan hilang dan itu tinggal badannya hilang cairan, kan gue ngomong gitu ya, yang tinggal tulang sama kulitnya. Dan almarhum Kentung persis kayak gitu. Jadi kayak gue kayak kok kayak cara nggak sengaja gue jadi nyambung gitu dengan apa yang pernah gue utarakan dulu dan gue saksikan dulu. Terus malah Kentung juga kayak gitu, tinggal badannya dari 80 kilo sampai ke 35 itu pertama kali 3 hari setelah dia masuk rumah sakit. Pas proses penyakitnya tuh makin kayak hari makin kurus, sampai kurus banget gue pengen ngeliatnya tuh. Itu komenan itu lu ngeliat di video gue sebelum ya, yang sama gua? Iya, nggak malu kan gue ngomong gitu sebelum itu ada tuh, sebelum gue naik ada ide informasi 7 pendaki ditemukan hilang. Iya. Ditemukan dan itu tinggal cairan. Iya, soalnya di YouTube gua kadang yang komen nggak ada notifnya, Bang. Oh gitu. Gitu. Nah itu, jadi pas itu gue jadi kayak wah. Terus kemarin tuh yang tahu gue ngedaki kan memang gue berkomunitas ya, banyak banget gitu. Pas lagi kejadian Kentung meninggal itu sempat ada yang ngomong gini, lu kena tulah. Gue ditunjuk itu Bang Bulo, bengkel bolot, Bang Bulo, lu kena tulah kayaknya per. Kenapa Bang? Gue gituin. Lagi lu nyasar di Merbabu kan lu sempat ngomong, lu nggak bakal datang lagi ke sini. Gitu. Nah, lu malah datang lagi sama Kentung. Tapi yang diambil Kentung. Gue jadi ngerasa bersalah banget ya. Dan sampai sekarang selimut yang dia pakai waktu minta maaf sama gue simpan. Selimut dia. Dan itu sejarah selimut itu terbawa sampai naik gunung tuh lucu lagi. Jadi gue naik berlima, SB cuma ada 4, kurang 1. Si Kentung bilang, gue di warung pakai selimut ini nih, kata dia gitu. Gue bilang, udah bawa aja Bang. Emang orangnya lucu ya. Humoris parah. Sampai dia bilang gini, kalau naik gunung pertama gue kali kenal itu, dia bilang, kan ada pendaki itu, Bang dari mana? Gitu kan ya. Kami dari Tari gitu. Itu ada slogan-slogan gitu. Itu gue Bang dikit lagi tukang nasi uduk, jangan pakai mengin-menginin gue nasi uduk, mak gue tukang nasi uduk gitu. Dia iya, jadi kalau dia udah capek tuh, ayolah semangat, di depan ada tukang ketoprak, gue pengen ketoprak, bapak gue tukang ketoprak gitu tuh. Jadi emang orangnya humoris banget. Terus kalau kita lagi ngaso, dia lagi semangat, kami dari Tari gitu. Nah itu, wah sumpah almarhum Kentung gitu, gila itu, keren banget itu. Nah itu jadi pas gue pendaki kedua ya ke situ momentumnya. Yang bikin menarik itu ketika yang ya komentar itu, kok tiba-tiba nyambung, gue bilang gitu. Tapi ya mungkin di sini gue juga mau minta maaf kali ya. Gitu kalau memang apa yang diucapkan Bang Bulo atau Bang Bolot itu benar gitu, gue kena tulah, yang gue pernah bicara gue nggak mau datang lagi ke situ, terus gue malah datang lagi, gue minta maaf gitu kalau sampai akhirnya Kentung yang harus pulang gitu. Nah cuma kalau gue boleh membela diri, waktu gue ngomong itu gue nggak mau datang situ, gue benar-benar di luar kesadaran, gue udah capek parah itu saat itu. Terus untuk datang lagi ke Merbabu bukan gue yang mau. Emang awalnya lu nolak? Gue udah nolak parah banget ya, gue udah nolak gitu. Tapi almarhum yang berambisius banget pengen ke Merbabu, dia benar-benar berterima kasih sama gue. Dia ngerasa nggak kecewa atau gue nggak bohong waktu gue cerita dulunya naik Merbabu itu indah banget. Terus pas kita nyampe puncak dia benar-benar ngerasain, wah bener sampai meluk gua gitu. Sampai itu kita langsung di atas puncak itu kita ngayal, lu pernah kemana aja? Ya insya Allah lah Bang, sepulau Jawa mah hampir gitu ya, hampir semua gua gituin. Dia bilang itu, lu Sindoro udah alhamdulillah anterin gua gitu tuh. Pokoknya besok kita triple S gituin.
alat lu ngomong sama gue apa yang kurang, gue yang beliin. Ya, kayak gitu bang. Wah Allah kata gue. Malah dipanggil kata gue. Nah gitu. Oke teman-teman, itu cerita dari Bang Ceper, dari kisah-kisah atau cerita yang disampaikan. Mungkin tadi awalnya ya, mungkin ketika kita emang tahu kapasitas kita ya, nah itu jangan dipaksain. dipaksain. Emang naik gunung juga bukan untuk gaya-gayaan ya, juga kan gitu. Dan juga kita juga bisa ngambil pelajaran juga ketika naik gunung. Emang solidaritas itu emang kudu tuh. Wah kudu banget, bener deh. Kalau kita nggak punya kepekaan gitu ya tentang kesolidaritas di dalam pendakian, wah itu sulit dah. Walaupun walaupun gue menyadari betul gitu, ketika kita mulai mendaki pasti ambisi pribadi itu ada. Dan itu gue gak sah saja, karena apa? Itu pasti muncul di dalam diri manusia. Dia pengen dibilang hebat, dia pengen unggul dari organisasinya atau komunitasnya, itu pasti ada. Tapi itu boleh ada di dalam diri lu sebagai semangat lu. Tapi untuk keselamatan bersama itu yang paling penting ya. gitu. Oke, mungkin terakhir Bang, mungkin apa ya, ada keluarga dari almarhum yang nonton, lu mau ngucapin atau apa? Gitu. Ya pertama gini, Bismillahirrahmanirrahim ya. Gue selalu mendoakan almarhum Kentung semoga mendapat raudhah min riyadil jannah ya. Amin. Itu. Dan gue di sini sebagai teman gitu, gue sangat bersaksi dia sangat baik gitu. Dan jujur aja, selama gue sering mendaki, dan gue nggak pernah namanya mendaki itu makan sebergiji waktu naik bersama Kentung. Jadi sebelum naik itu kita makan ayam bakar, pokoknya semua kita enak banget orangnya. Gue bersaksi dia baik itu. Dan buat keluarga, saya tidak bisa, ya artinya tidak bisa menjaga Kentung gitu. Artinya dalam menjaga kesehatannya. Karena menurut dokter pun itu karena dia punya riwayat paru-paru basah, kemungkinan besar dia itu paru-parunya karena badannya menyerap air embun gitu, terus parunya makin basah. Dan emang lu nggak tahu awalnya? Gue nggak tahu kalau dia punya penyakit. Ya mungkin itu karena di sini gue yang dianggap yang mengetahui pendakian gitu ya. Dan setahu gue sih gue udah safety gitu, gue udah kasih matras segala macam. Tapi ya qadarullah ya Allah punya jalan. Bang Kentung dipanggil kan, tenang bang, ntar gue nyusul gitu. Ya nyusul kan kita, semuanya pasti nyusul. Semuanya kita nyusul, kita kumpul lagi, terus kita naik gunung lagi dari sana. Oke ya, dah teman-teman, itu aja video kali ini. Dan terakhir banget teman-teman, untuk seluruh pendaki yang telah berpulang ya, wabil khusus untuk Bang Kentung ini, kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan segala dosanya diampuni ya, segala amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala diniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa li hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, dari gue itu aja beserta Bang Ceper. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thanks Allah. Alhamdulillah, kita capek.